Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, di mana umat Islam saat bertemu dengan bulan Rabiul Awal pasti akan mengenang sebuah peristiwa besar dalam sejarah peradaban manusia, yaitu peristiwa di mana terlahirnya sosok agung, sosok yang kelak akan meruntuhkan, menghilangkan hegemoni dan kedikdayaan dua imperium yang besar di dunia ketika itu, yaitu Imperium Romawi dan Imperium Persia. Tepatnya Imperium Romawi tersebut runtuh dan binasa pada tahun 15 Hijriah dalam perang yang dikenal dengan Perang Yarmuk. Adapun Imperium Persia runtuh dan berakhir pada tahun 20 Hijriyah dalam perang yang dinamakan dengan Perang Nahawan. Sebagai catatan, Imperium Romawi itu setara dengan 33 negara saat ini, yaitu negara Eropa dan negara Timur Tengah. Adapun Imperium Persia setara dengan 35 negara saat ini, yaitu negara-negara Afrika dan negara-negara Asia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang pujangga Arab yang dikenal dengan Amirus Syu'ara Ahmad Syauqi, saat tiba bulan Rabiul Awal beliau menuliskan sebuah bait, "Wulidal huda fal kainatu dhiya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u." Telah dilahirkan sang pembawa petunjuk dan alam semesta ketika itu bercahaya. Wa famuz zaman tabassumun wa thana'u, dan mulut sang waktu, mulut sang zaman tersebut tersenyum dan memuja-muji. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenang kelahiran Rasul artinya kita ingin kembali meneladani, menapaktilasi segala sisi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau satu-satunya qudwah, satu-satunya uswah, satu-satunya contoh yang paling komplit. Allah Subhanahu wa taala mempertegas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasul ada contoh teladan, uswah hasanah dalam semua sisi kehidupan, dalam semua lini kehidupan. Rasulullah sungguh seorang profil ayah terbaik. Rasulullah adalah profil teman terbaik. Rasulullah adalah sosok pemimpin terbaik. Rasulullah adalah sosok politisi terbaik. Rasulullah adalah sosok tentara terbaik. Bahkan Rasulullah adalah sosok komandan perang terbaik. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul adalah sosok guru dan dosen terbaik. Innama bu'ithtu, kata beliau, sesungguhnya aku diutus. Innama bu'ithtu mu'alliman muyassara, aku diutus untuk menjadi guru. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kampus nubuwah, dari madrasah-madrasah Muhammadiyah, lahirlah generasi-generasi yang kelak menguasai 2/3 belahan dunia. Dari madrasah Muhammadiyah, dari kampus-kampus nubuwah, lahirlah generasi-generasi yang akhirnya menguasai 2/3 belahan dunia. Di saat ada yang bertanya, kenapa hal tersebut berhasil
dalam pendidikan yang tidak lebih daripada 23 tahun lamanya. Maka berbagai jawaban akan kita dapatkan saat kita membaca berbagai literatur. Di antara pandangan-pandangan yang disampaikan, karena Rasulullah SAW berhasil mendidik generasi-generasi dengan tarbiyah istiqlaliyah. Rasul berhasil mendidik generasi-generasi dengan pendidikan yang dimana pendidikan tersebut berhasil mengorbitkan insan-insan dan manusia-manusia yang merdeka. Istiqlaliyatun nafsi wal qalbi, merdeka jiwa dan sanubari. Istiqlaliyatul fikri wal aqli, merdeka pikiran dan akal. Istiqlaliyatul juhdi wal amal, dan merdeka aktivitas dan pergerakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqlaliyatun nafsi wal qalbi, merdeka jiwa dan sanubari, adalah berhasil Rasul mengorbitkan generasi-generasi yang jiwa-jiwa mereka terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi yang dimana mereka saat akan melakukan aktivitas dan perbuatan dan aktivitas tersebut hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala, li'a'la kalimatillah, dan hanya untuk agar tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqlaliyatul fikri wal aqli, generasi-generasi yang merdeka pikiran dan akalnya adalah generasi-generasi yang kritis. Generasi-generasi yang memiliki pikiran yang tajam, pikiran yang teliti. Dan itu nampak begitu jelas saat kita membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan kami merasa bahwasannya sosok daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868-1923 adalah generasi-generasi yang kritis dan memiliki pikiran yang tajam. Generasi-generasi yang bisa menghasilkan solusi yang konstruktif, solusi-solusi terhadap umat yang membangun. Bahkan saat kita membaca sejarah, setelah beliau membaca serangkaian ayat dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ila akhiril ayah. Langsung beliau turun setelah membaca ayat dan beliau kumpulkan apa yang beliau miliki, kemudian beliau bagikan kepada mereka, para kaum fakir dan miskin. Ini adalah generasi-generasi yang kritis, generasi-generasi yang berpikiran tajam, dan juga generasi-generasi yang memiliki solusi untuk kebangkitan umat ini. Dan istiqlaliyatun yang ketiga adalah istiqlaliyatul juhdi wal amal, generasi-generasi yang bukan hanya dididik namun menjadi generasi-generasi yang produktif, generasi-generasi yang menghasilkan. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi pasca wafat Rasulullah SAW. Sebagian besar dari kalangan sahabat pergi dari kota Madinah, hijrah dari kota Madinah, keluar dari kota Madinah untuk menyampaikan risalah Muhammadiyah, risalah nubuwah. Karena jika mereka tidak keluar, maka ajaran-ajaran kenabian tersebut tidak akan pernah didengar, tidak akan pernah diketahui oleh kaum muslimin yang berada selain di kota Madinah. Bahkan kami membaca bahwasannya Ummu Atiyah, seorang sahabat Nabi, seorang wanita, beliau hijrah dari Madinah menuju kota Baghdad untuk mengajarkan kaum muslimin di sana tentang fikih jenazah, fikih bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan umat Islam yang telah wafat, fikih bagaimana cara memandikan jenazah seorang wanita. Karena mereka tahu bahwasanya menjadi generasi Islam adalah generasi yang produktif. Dan ini juga yang kita lihat, dan ini juga yang kita saksikan dari sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan
lewat Perserikatan Muhammadiyah, di mana beliau hingga saat ini telah berhasil menghadirkan, memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saat kita membaca ada 176 kampus Universitas Indonesia dan banyak peninggalan-peninggalan lain, panti, bahkan bank, bahkan segalanya telah beliau hasilkan. Dan ini semua karena pendidikan yang beliau rasakan adalah pendidikan yang menghadirkan, yang mengorbitkan manusia-manusia yang merdeka, merdeka hati dan sanubari, merdeka pikiran dan hati, dan merdeka pikiran dan logika, serta merdeka aktivitas dan pergerakan. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap melewati sebuah peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan kita, bisa kita mengambil pelajaran, bisa kita mengambil ibrah dari setiap perjalanan yang terjadi dalam kehidupan umat Islam, sehingga kita benar-benar menjadi generasi akhir yang terbaik yang akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh generasi awal, yang semua itu hanya untuk Allah dan karena Allah dan karena Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi kami khatib yang menyampaikan.